wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir mengenai dampak dari fisika modern. Penemuan fisika modern itu telah mengubah pandangan dunia. Penemuan eksperimen mekanika kuantum tidak dapat dijelaskan oleh fisika Newton maupun fisika Newton itu tidak dapat menjelaskan mikroskopis, tetapi dapat menjelaskan fenomena makroskopis walaupun makroskopis turunan dari mikroskopis. Nah, laser itu merupakan revolusi fisika modern. Jadi, fisika modern itu diawalinya dengan laser yang digunakan untuk membaca barcode di supermarket. Nah, dampak fisika modern itu berdampak pada penerapan di fisikanya ya. Nah, di sini tuh saya akan membahas penerapan fisika dalam kehidupan saat ini dibagi dalam 5 bidang, yaitu bidang industri, telekomunikasi, kedokteran, transportasi, dan energi. Penerapannya itu antara lain saya akan mulai dalam bidang industri. Nah, dalam bidang industri itu digunakan sonar atau sound navigation and ramming. Sonar itu digunakan dalam menentukan kedalaman laut, kapal karam, kapal selam, ikan yang berada di laut, dan lokasi karang di dalam laut dengan menggunakan pantulan gelombang. Nah, cara kerja pada sonar itu dengan pantulan gelombang oleh benda, sehingga gelombang lemah terdeteksi yang disebut gema. Perlambatan kedua gelombang menunjukkan jarak pada permukaan pemantul. Telekomunikasi, gelombang elektromagnet yang digunakan pada ponsel. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan media rambat, berbeda dengan gelombang lain memerlukan media rambat. Gelombang elektromagnetik juga digunakan oleh informasi seperti suara dari BTS, bukan BTS yang itu ya. Jadi BTS itu menara kepada penerima, yaitu ponsel. Juga yaitu pada bidang kedokteran dan kesehatan. Contohnya itu USG. USG merupakan teknik diagnosis menggunakan gelombang suara dengan frekuensi yang lebih tinggi dari pendengaran manusia, yaitu pada frekuensi 1-10 juta Hz. Kegunaan USG itu banyak ya. Contohnya itu untuk mendeteksi apa yang ada di tubuh manusia dan sebagai alat diagnosis. Prinsip kerja pada USG itu pertama, gelombang suara dihasilkan dari kristal-kristal pada transducer. Sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan merambat menembus jaringan. Pantulan echo akan membentur transducer, kemudian diubah menjadi pulsa listrik, diperlihatkan pada layar osiloskop. Pada bidang kedokteran dan kesehatan yaitu sinar Roentgen untuk mendeteksi patah tulang. Sinar Roentgen merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi
1016 atau 1020 Hz. Fungsi dari sinar rongsen itu digunakan dalam untuk dunia kedokteran, mendeteksi adanya patah tulang pada tubuh, mendiagnosis bagian tubuh yang mengalami sakit, memantau suatu penyakit seperti penyakit pada sendi, penyumbatan, pembuluh darah, tumor, dan kanker, melihat perkembangan kesehatan pada pasien. Nah, sebenarnya pada bidang kedokteran itu masih banyak ya contohnya, seperti mikroskop elektron contohnya, atau pada sinar X-ray. Itu sebenarnya masih banyak dibahas, tapi karena sebenarnya di dunia kedokteran itu masih banyak ya, contohnya seperti pada mesin, misalnya nggak usah dijelasin. Di sini saya cuma menjelaskan 2, sebenarnya itu masih banyak contohnya pada bidang kedokteran, yaitu mikroskop elektron. Awalnya pada tahun 1895, seorang fisikawan bernama William C. Ronson melakukan percobaan dengan tabung katoda yang dialiri listrik. Kemudian ditutup dengan kain sehingga sinar tidak dapat keluar. Tanpa diduga, tabung TV di dekatnya menyala atau berpendar. Ini berarti ada energi yang menyeberang ke tabung TV. Mulanya dia bingung, kemudian menamai energi itu sinar X. Karena penemuannya tersebut, William C. Ronson memenangkan penghargaan Nobel. Inilah yang sebenarnya terjadi. Proses pemanasan filamen tabung katoda menyebabkan energi yang mengarah dan menabrak katoda yang terbuat dari bahan metal berinti atom tinggi. Akibat tabrakan tersebut, elektron terlepas dan menghasilkan energi yang kita sebut cahaya sinar X atau X-ray. X-ray termasuk energi elektromagnetik yang lebih tinggi dari energi cahaya tampak, tetapi lebih rendah dari energi sinar gamma. X-ray memiliki daya tembus terhadap berbagai materi padat, seperti buku, pohon, bahkan manusia. Sifat inilah yang akhirnya berguna dalam dunia medis, yaitu menghasilkan gambar tulang manusia tanpa rasa sakit. Meski dikhawatirkan memiliki efek mutagenik pada tubuh manusia, namun hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan apron bertimbal. Bagus sekali gitu, yaitu kereta maglev. Kereta maglev itu disebut juga kereta api magnet karena kereta ini mengambang secara magnetik. Nah, kereta maglev ini memiliki lintasan berbeda karena pada dinding rel kereta dilengkapi kumparan-kumparan kawat, sehingga oleh prinsip elektromagnetik, kawat pada dinding rel menjadi magnet, sehingga gaya gesek yang terjadi pada rel berkurang. Prinsip yang digunakan pada kereta maglev dengan memanfaatkan gaya angkat magnetik pada rel, sehingga kereta itu terangkat sedikit ke atas. Kemudian, gaya dorong yang memanfaatkan magnet dan motor industri. Dengan besarnya gaya dorong dan kecilnya gaya gesek, kereta maglev itu dapat melajunya juga dengan cepat, yaitu dengan kecepatan 600 sampai 650 km per jam. Karena dia itu mengurangi gaya geseknya ya, makanya dia itu dapat melaju dengan cepat. Nah, tetapi kereta maglev itu masih memiliki banyak kendala ya pada negara berkembang karena dia itu harganya masih relatif mahal. Mahalnya itu di pembuatan rel magnetiknya. Jadi negara yang baru mengembangkan kereta maglev itu yaitu negara Amerika, Jepang, Jerman, Perancis, dan Tiongkok. The superconducting maglev, SC Maglev, is a new mass transportation system which uses superconducting technology to carry passengers at service speeds of up to 311 miles per hour.
Based on years of technological development and successful running results, this proven system is now ready to be deployed in revenue service. The SE Maglev train is levitated by extremely powerful superconducting magnets. These use the principle that electrical resistance of certain metals approaches zero at very low temperatures, allowing for large currents of electricity to flow almost indefinitely with no loss of energy. A linear motor resembles a regular electric motor that has been cut open and rolled out flat. Magnets mounted on the moving train correspond to the rotor, and propulsion coils on the ground correspond to the stator. Propulsion coils and levitation and guidance coils are installed in the guideway sidewalls. The levitation and guidance coils lie on top of the propulsion coils. Current flowing through the propulsion coils creates a magnetic field. The polarity of this field reverses each time the current changes direction. The changing polarity generates attractive and repulsive forces between the propulsion coils and onboard magnets, which propel the train forward. When the train passes through the guideway, it causes current to flow in the levitation and guidance coils, magnetizing them. The magnetic forces push the train upwards, levitating it above the guideway. The train runs on rubber wheels until it has enough speed to induce current flow sufficient to keep the train levitated at a height of 4 inches. Bidang energi itu, contohnya itu penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. Reaktor nuklir pertama kali digunakan sebagai bahan senjata nuklir oleh Angkatan Laut Amerika untuk mengangkut pesawat udara dan kapal selam. Tenaga nuklir atau PLTN mendapatkan suplai panas dari reaksi nuklir dan reaktor daya, hanya memanfaatkan energi timbul yang berasal dari fisi. Tetapi, reaktor fisi nuklir itu banyak diragukan keselamatannya. Tetapi, pendapat lain mengatakan bahwa PLTN merupakan cara yang efektif dalam bebas polusi dan aman untuk digunakan. Awalnya reaktor nuklir digunakan untuk membuat plutonium sebagai bahan baku pembuatan bom nuklir. Namun semakin berkembangnya teknologi nuklir, akhirnya reaktor nuklir banyak digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Indonesia sedang merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi secara nasional. Selain sebagai solusi dari menghemat cadangan bahan bakar fosil, ternyata listrik yang dihasilkan dari reaktor nuklir sangatlah besar. Bayangkan saja energi yang dihasilkan dari 1 gram uranium setara dengan energi yang dihasilkan 2,5 ton batu bara. Energi yang sungguh sangat fantastis. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan uranium dan telah memiliki SDM yang berpengalaman untuk menangani reaktor nuklir. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN, Profesor Dr. Jarod S. Wisnubroto, menjelaskan Indonesia sebenarnya sudah sejak lama mengoperasikan reaktor nuklir. Reaktor-reaktor nuklir yang dimiliki Indonesia saat ini lebih banyak digunakan untuk keperluan riset, memproduksi radioisotop dan radiofarmaka serta radioterapi untuk berbagai rumah sakit. Yogyakarta. Reaktor ini diresmikan pada tahun 1979 dan sampai sekarang masih beroperasi. Reaktor ini berjenis Triga Mark II. Reaktor ini merupakan reaktor dengan kapasitas yang kecil yaitu 250 kW. Ada juga yang bilang kapasitasnya hanya 100 kW. Reaktor ini dioperasikan oleh Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN. Triga, Bandung. Reaktor Triga Bandung diresmikan pada Desember 1965. Awalnya reaktor ini memiliki kapasitas daya sebesar 250 kW yang kemudian diupgrade menjadi 1000 kW dan diupgrade lagi menjadi 2000 kW. Reaktor Triga digunakan untuk meneliti penguasaan teknologi isotop pada radioisotop. Radioisotop digunakan pada bidang medis untuk morfologi organ tubuh atau memeriksa anatomi dan masih banyak lagi manfaatnya. Triga adalah singkatan dari Training, Research, Isotopes, General Atomics. Reaktor Nuklir Serpong. Reaktor nuklir Serpong memiliki fasilitas utama yaitu reaktor serbaguna GA-Shiwabesi dengan daya yang sangat besar yaitu 30 MW, menjadikannya sebagai reaktor nuklir terbesar di Indonesia. Reaktor nuklir Serpong dibangun dengan tujuan mengembangkan industri nuklir serta persiapan pembangunan PLTN di Indonesia.
Kawasan nuklir Serpong memiliki luas sekitar 25 hektar yang terletak di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspitek di Serpong. Itulah 3 reaktor nuklir di Indonesia. Dari ketiga reaktor nuklir tersebut, Indonesia belum memiliki reaktor nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTN, ataupun pengembangan senjata nuklir. Itu pada reaktor nuklir di Indonesia itu masih belum digunakan dalam bidang energi, tetapi sudah digunakan dalam bidang kesehatan gitu. Jadi dia itu belum sampai pada bidang energi. Nah, yang kedua itu penggunaan sel surya sebagai energi alternatif. Nah, konsep sel surya ini pertama kali dikenakan oleh Alexander Edmund Becquerel pada tahun 1839. Sel surya modern itu pertama kali ditemukan Rousseau pada tahun 1941 dengan bahan silikon. Efisiensinya itu yang didapatkan masih kecil, sebanyak 4%. Kelebihan pada penggunaan panel sel surya yaitu panel surya itu ramah lingkungan dan tidak merubah iklim. Pemanfaatan energi matahari, terus masa pemakaiannya juga mencapai 20 tahun sehingga menghemat biaya energi. Tetapi dia juga memiliki kekurangan, yaitu harganya itu masih relatif mahal, sekitar $12.000 sampai $18.000. Efisiensi pada sel surya itu masih kecil, yaitu 20%, yaitu belum sampai mencapai 50% juga, belum, apalagi 100% gitu. Terus jika tidak hati-hati menyebabkan racun dan pencemaran terhadap lingkungan. Penggunaan energi surya di Indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 80-an. Akan tetapi penerapan dan pengembangannya seolah jalan di tempat dengan alasan mahal dan sulit. Kondisi tersebut mulai berubah pada awal tahun 2000. Pabrik pembuat sel surya mulai bermunculan. Kini terdapat 10 pabrik perakitan modul surya dengan kapasitas produksi 100 MW per tahun. Pemicunya krisis energi fosil global. Sebenarnya produksi lokal tenaga surya ini mulai berkembang sekitar 5-10 tahun yang lalu lah ya. Krisis minyak, harga minyak sampai 100 US dollar per barel itu ya. Orang makin menyadari kebutuhan tenaga surya ini makin tinggi. Harus ada energi alternatif selain. Terima kasih telah menyimak materi dari sejarah fisika modern. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Untuk itu jaga kesehatan buat teman-teman. Semoga kita diberi kesehatan terus dan bisa mengikuti perkuliahan secara online ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.